Pemirsa, kemajuan Kabupaten Kendal bergantung pada tegasnya implementasi peraturan daerah yang dijalankan. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di samping kiri saya. Ada Pak Aris Irwanto selaku Kepala DLH Kabupaten Kendal. Pak Aris, apa kabar Bapak? Iya, alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Dan juga ada Sekretaris Satpol PP Kendal, Pak Iwan Muhtadi. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan mumpung ini masih pagi dan juga masih semangat, kita akan bahas yang agak berat ini ya Pak ya, perda ini, peraturan daerah. Nah, kita ke Pak Iwan dulu Pak. Pak Iwan ini mengenai peraturan daerah yang selalu dijalankan oleh Satpol PP sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Dalam rangka kita melaksanakan perda yang perda ketentraman dan ketertiban itu ada dalam perda 11 tahun 2013. Dalam perda itu kita mencakup semua, baik itu yang di urusannya Pak Aris, ataupun di PKL, ataupun di ketentraman masyarakat, kemudian perhubungan, itu kita mencakup, atau di dalam perda tersebut kita mencakup semua kegiatan beberapa SKPD. Misal saya ambil contoh terkait dengan di tempatnya perdagangan tentang ke-PKL-an, itu termasuk di situ juga ada. Kemudian di dalam SKPD-nya Mas Aris yang terkait dengan ke-LH-an, misalkan yang berhubungan dengan perizinan yang berupa dengan pencemaran, itu sudah kita masuk dalam ketentraman dan ketertiban. Termasuk juga di PKL, bagaimana di PKL di Dinas Perdagangan. Itu kita sudah mencakup juga di situ, bagaimana pedagang itu harus berdagang di mana, posisinya di mana, diperbolehkan atau tidak, itu sebenarnya ada di situ semua. Ya, kita di Perda 11 2013 ini sudah mencakup dari hampir semua SKPD di Kabupaten Kendal. Begitu. Oke, satu perda tapi bisa dilaksanakan di 3 OPD ya Pak ya? Banyak OPD. Oh, banyak sekali. Nah, kalau implementasinya biasanya sehari-hari seperti apa Pak? Jadi gini, implementasi kita sementara ini memang kita terus terang saja kita belum semuanya, belum bisa semuanya. Tapi kita sudah membantu hampir banyak SKPD. Contoh, dalam rangka perizinan di tempatnya Pak Aris, kita sering berkoordinasi dengan Pak Aris juga terkait dengan beberapa kegiatan atau usaha yang tidak berizin. Kemudian ada banyak kegiatan yang berusaha yang perizinannya mati. Kemudian kita penegakan dalam rangka buang sampah sembarangan. Kemudian ada juga misalkan perusahaan atau kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran. Ini kalau yang mendapatkan informasi itu kami dulu, kami koordinasi dengan timnya Pak Aris. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan Pak Aris duluan yang mendapatkan laporan, Pak Aris juga minta bantuan kepada tim kita. Jadi ini untuk dalam rangka soliditas, kekompakan, kolaborasi, kerjasama antar SKPD di Kabupaten Kendal, antar OPD. Ini yang baru saya sampaikan, yang berhubungan dengan yang saya sampaikan dengan Pak Aris tadi. Masih banyak juga yang ada dengan OPD lain terkait misalkan muatan, kalau misalkan ada muatan truk dari tambang, itu terkait dengan banyak OPD. Ada OPD-nya Pak Aris terkait perizinannya, kemudian dari perhubungan terkait jumlah muatannya atau volume muatannya, kemudian dengan OPD dari PTSP, bahkan masuknya sampai PTSP ke provinsi. Jadi kerjasama kita tidak hanya, atau kolaborasi kita tidak hanya dengan OPD di Kabupaten Kendal, tapi juga sampai ke provinsi. Artinya untuk implementasi perda tadi ada sinergi ya Pak ya? Iya. Tidak bisa berjalan sendiri itu tadi. Oke. Tadi kan ada salah satu perda yang isinya tentang ketertiban umum. Ketertiban umum ini yang dimaksudkan seperti apa sih Pak? Ketertiban umum itu adalah
aturan yang membatasi atau yang membuat supaya masyarakat atau penduduk itu tentram dan tertib. Tentram dalam arti semua masyarakat itu tentram, tidak ada unsur gangguan apapun. Tertib dalam arti semua masyarakat itu menjalankan itu dengan tertib. Nah, kadang-kadang banyak yang tertib ini yang agak sulit diimplementasikan. Misalkan ini ketertiban ini, misalkan contoh sesuatu yang misalkan pedagang atau PKL itu kan ada aturannya dalam ketertiban, biar masyarakat pengguna jalan itu juga tidak nyaman, biar pengguna jalan itu nyaman, itu harusnya kan kayak trotoar itu juga nggak boleh untuk jual belikan atau tidak boleh untuk perdagangan. Nah, ini yang kita terus terang saja di sini agak kita masih sulit mengaplikasikan di situ dalam aturan Perda 11 2013. Akhirnya kita mengambil contoh sesuatu yang agak berat-berat dulu, misalkan dalam rangka miras, toko-toko miras, kemudian kemarin juga ada masalah rokok ilegal dan macam-macam. Sementara kita yang banyak kita kegiatan di situ. Tapi kalau yang untuk PKL itu sulitnya ketertibannya di situ. Banyak yang masih ngeyel ya Pak? Masih ngeyel. Dan itu karena jujur saja urusan perut itu kita sulit. Iya. Urusan perut. Nah, kadang-kadang kita mau di demo. Niatnya ingin menertibkan malah di demo ya Pak? Iya. Dan di situ juga kadang-kadang kita bahkan kita sebut musuh masyarakat seolah-olah. Padahal kita melaksanakan ketertiban. Kita melaksanakan ketertiban biar masyarakat yang bukan pedagang itu nyaman, tapi si pedagangnya malah yang memusuhi kita. Jadi kalau trotoar itu dipakai oleh pedagang, orang yang mau jalan lewat jalan rayanya, kalau ada kecelakaan yang salah siapa, itu yang dari tanya-tanya seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini kan untuk menciptakan ketertiban umum tadi kan butuh strategi nih Pak. Yang biasanya dijalankan oleh Satpol PP, strateginya apa Pak? Kita banyak kerjasama dengan kolaborasi dengan Linmas Kecamatan dan juga dengan Tantribum Kecamatan dan juga dengan Linmas di desa-desa. Jadi kita ada kelompok atau ada grup itu, informasi-informasi bisa terjalin lewat seperti itu. Dan juga dengan rekan-rekan APH, misalkan dengan teman-teman kepolisian. Kalau misalnya kita sering minta bantuan juga ke teman-teman polisi. Bahkan sekarang juga kalau misalnya kita kurang pasukan, kita minta teman-teman di tentara, di TNI. Ada sinergi lagi ya Pak ya. Oke. Nah, ini kalau dari program atau kegiatan yang biasanya dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban umum ini dari Satpol PP apa Pak biasanya? Kita sosialisasi, semacam sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban kita jalani. Kemudian sosialisasi juga di tempat kami kan ada Satpol Damkar. Dan Damkar juga dalam rangka ketertiban kan juga punya bukan punya pengaruh bahasanya ya. Kita juga punya Red Car atau relawan pemadam kebakaran yang kita sosialisasikan dalam rangka membuat ketertiban dan kenyamanan atau ketentraman di kampung masing-masing. Bagaimana teman-teman di kampung itu, di desa itu, sukarelawan atau relawannya itu bisa membantu dalam rangka meringankan tetangga sebelah-sebelahnya untuk pas ada bencana kebakaran. Itu salah satunya itu. Kalau untuk yang Tantribum, kita koordinasi jelas itu, dan juga kita melaksanakan patroli. Kita ada patroli. Rutin Pak? Rutin ada patroli itu. Muter Kabupaten Kendal kita ada patroli. Setiap hari ada? Setiap hari ada. Okay. Biasanya ngapain Pak kalau patroli ini biasanya? Kalau patroli itu kan pertama kita akan merekam dulu. Yang contoh kita rekam adalah tempat-tempat atau yang biasanya menjadi sasaran anak-anak muda. Kemudian di tempat-tempat hiburan, kemudian di tempat-tempat traffic light, kemudian di tempat-tempat kerumunan, misalkan pasar atau tempat itu kita mesti ada seperti itu. Cuma kita minta dukungan juga dari masyarakat. Kadang-kadang pas saat kita tidak melewati daerah situ, ada daerah yang berbahaya, kita butuh bantuan kepada masyarakat, paling tidak masyarakat untuk bisa menghubungi kami di Satpol Damkar. Kalau ada apa-apa, segera laporan kepada kami. Insya Allah kita akan melaksanakan akan kita gercep untuk ke sana. Oke, laporannya kemana Pak ya Pak? Langsung ke Satpolkar saja. Oh, langsung datang ya? Langsung datang atau lewat WA. Nanti kita bagi nomor teleponnya ke semua pejabat Satpolkar atau semua struktur Satpolkar kita kasih. Oke.
Dan ini Pak, kalau biasanya waktu operasi di lapangan itu yang ditemukan apa Pak? Biasanya pelanggaran-pelanggaran apa nih? Kalau pelanggaran-pelanggaran itu, kalau pelanggaran ketertiban tadi sudah saya sampaikan kan di depan. Tapi kalau misalnya ketentraman itu, kemarin itu pas kita jalan-jalan itu atau patroli itu, saya sebutnya biar agak santai itu jalan-jalan. Kita pas itu ya kita nemu banyak-banyak anak-anak pang itu, anak-anak pang gelandangan yang kadang-kadang mereka memaksa di lampu merah, memaksa dengan gedor-gedor, atau bahkan yang anak-anak yang mau tawuran. Beberapa kali kita menangi tawuran tapi bubar. Hanya kadang-kadang pas saat tawuran itu pembinaan kita pas kita bawa ke kantor, atau pas anak-anak tawuran atau anak-anak pang atau teman-teman yang gelandangan atau apa namanya pengamen, itu setelah kita bina kadang-kadang mereka 1, 2, 3, 4 hari mungkin nggak ngantor lagi dianya. Iya. Tapi mungkin minggu depannya mereka sudah ngantor lagi juga di lokasi yang sama atau yang berbeda seperti Berarti ini. off sementara ya Pak ya? Iya. Cuma sementara aja. Kita juga kadang-kadang kita sulitnya di situ kadang-kadang. Oke. Dan ini kan yang lagi ramai juga tawuran juga ya Pak ya? Dan ini butuh penanganan ekstra juga dari Satpol PP. Iya. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Kalau pembinaan ke pembinaan sementara kita rencana juga akan mendatangi ke sekolah-sekolah. Kita rencana akan mendatangi sekolah-sekolah, baik itu di SMP atau SMA, kita datangi, kita kerjasama dengan beliau dan juga dengan rencana ini kita mau dengan dinas pendidikan. Kalau sementara ini kita masih patroli, cuman rencana koordinasi, kolaborasi dan kerjasama akan kita tingkatkan dengan teman-teman dari OPD, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kendal, dan juga mungkin dengan provinsi karena yang menyangkut anak-anak SMA. Oke. Tapi kalau di Kendal sendiri marak ya Pak ya? Alhamdulillah kalau sebenarnya marak sih enggak. Cuma ada beberapa titik yang kita sebut rawan yang atau biasanya sering anak-anak kita tuh ngobrol, ngopi atau apalah di sana itu ya. Kita itu mesti kita patrolikan di daerah situ. Itu yang sering titik-titik daerah itu yang sering kita patroli di situ. Nah ini kan yang sering ditanyakan oleh masyarakat nih, karena sering banget ada tawuran. Nah ini yang harus dilakukan oleh masyarakat dari upaya pencegahan mungkin, dan mungkin waktu ada tawuran itu harus seperti apa. Nah ini mungkin harus disosialisasikan seperti apa? Kalau dari kami sebenarnya menginginkannya sederhana. Jadi sebisa mungkin kalau kami mengontrol semua mungkin kita nggak bisa. Ada ratusan ribu anak, ada puluhan ribu bapak ibu yang mengurusi anak-anaknya. Kita hanya bisa minta koordinasi atau minta menyampaikan kepada bapak ibu semuanya terkait tawuran ini. Sebisa mungkin setelah jam 10 jangan keluar anak-anak itu. Khususnya yang laki-laki, yang cowok-cowok, yang kayaknya yang agak bandel. Ya saya kira orang tua atau bapak ibu kan tahu tuh karakter anak-anaknya, tahu. Walaupun ada beberapa yang bisa ngapusi, kita ini rumah kok kayaknya alim, apik, sedeku gitu, ternyata dua ya seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, koordinasi orang tua, dinas pendidikan, juga dengan semua OPD, wabil khusus dengan Satpolkar, kita minta bisa dijalin dengan baik. Oke. Ada komunikasi tadi Pak ya? Ada komunikasi dan kerjasama. Tadi pedagang sudah, kemudian ada dari ketertiban masyarakatnya, ada tawuran juga sudah. Nah ini untuk bangunan liar yang biasanya mungkin banyak ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Kendal. Sejauh ini penanganannya seperti apa Pak? Bangunan liar itu ada beberapa. Kemarin beberapa waktu yang lalu belum lama kita sudah bukan bahasanya kok merobohkan kasar sekali. Kami sudah mendatangi dan juga sudah mengeliminasi beberapa bangunan liar di daerah Jalan Lingkar kali ini. Itu bangunan itu dibangun di atas sepadan jalan dan juga menutupi saluran air. Itu sudah kita samperin ke sana, kemudian sudah kita robohkan, sudah kita normalisasi. Nah, dalam hal ini kita mohon dengan masyarakat, seandainya hal seperti itu tolong bisa dilaporkan ke Pak Aris selaku di perizinannya, atau ke teman-teman ke PTSP ataupun ke kami, ke Satpolkar. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bangunan ini dibangun di sini boleh apa enggak, layak apa enggak, sudah ada izinnya apa belum. Itu kita kadang-kadang terus terang kita nggak tahu tanpa ada laporan dari masyarakat atau kerjasama dari teman-teman dari OPD. Tapi kalau untuk yang laporan dari masyarakat sudah ada beberapa yang bisa kita terima, termasuk yang dari teman-teman yang dari OPD lain.
kita tidak lanjuti langsung. Oke, langsung ditindaklanjuti ya Pak ya. Oke, dan ini untuk membahas tentang mengenai lingkungan juga ada sinergi juga ya Pak ya dengan DLH. Nah ini mumpung ada Pak Aris di sini ya Pak ya. Pak, sejauh ini kalau misal tadi kita membahas mengenai Perda yang biasanya diimplementasikan di DLH ini seperti apa sih Pak? Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu.
kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Sapa Jateng Lingkar TV dan masih bersama kami kedua narasumber yang nanti kita akan masih membahas banyak sekali ya Pak ya terkait perda untuk kemajuan Kabupaten Kendal ini. Pak Aris, kita melanjutkan obrolan tadi Pak. Perda yang biasanya diimplementasikan di DLH ini perda apa dan bunyinya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Halo. Terkait dengan perda yang ada di DLH yang berkaitan langsung dengan TUSI DLH, salah satunya adalah perda sampah. Nah, perda sampah sebetulnya sudah kita lahirkan, sudah kita undangkan di tahun 2012 dengan nomor 13 tentang perda sampah. Akan tetapi sosialisasi, memasyarakatkan ataupun menginformasikan kepada warga masyarakat Kabupaten Kendal kadang-kadang itu tidak terlalu signifikan, sehingga kadang-kadang perda sampah ini tidak diketahui oleh tataran pemerintahan sampai ke tingkat desa ataupun sampai ke warga. Nah, inilah yang menjadi kendala kita pada saat akan memperlakukan perda itu, akan tetapi warga masyarakat sendiri belum belum tahu terkait dengan perda itu. Apalagi di tahun 2024 dengan perda 14 tentang pajak dan retribusi daerah, yang salah satunya adalah mengharuskan warga Kabupaten Kendal tentu harus membayar retribusi sampah kepada pemerintah daerah. Itu. Jadi ada dua hal terkait dengan yang kita sampaikan pada warga masyarakat pada saat kita untuk menjaga lingkungan, memang kita harus konsisten tentang pemberlakuan kedua perda itu. Dua perda yang menjadi highlight ya Pak ya di DLH, yaitu sampah dan juga retribusi sampahnya seperti itu. Nah ini kan untuk pengelolaan sampah kalau di Kabupaten Kendal ini seperti apa Pak? Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat terkait dengan perda 13 tahun 2012, tanggung jawab masalah sampah itu sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh itu hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, akan tetapi kita harus sinergi dari hilir sampai dengan hulu harapannya, ataupun begitu sebaliknya. Karena Bapak-Ibu sekalian, pemerintah daerah telah memberikan kebijakan terkait dengan penyediaan anggaran lewat anggaran dana desa yang memperbolehkan pihak pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran itu untuk membiayai terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di desa. Sebetulnya Pak Bupati sudah memberikan keluasan kepada pemerintah desa untuk menggunakan ADD, dana dusun dan seterusnya itu pada elemen ataupun pada pembiayaan pengelolaan sampah di desa. Sebetulnya seperti itu. Oke, selain pengelolaan sampah rumah tangga juga ada sampah dari pedagang ya Pak ya. Selain industri rumah tangga juga ada pedagang juga. Nah ini penanganannya kan juga berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Nah ini polanya seperti apa Pak? Begini, sebetulnya di surat edaran kami Kepala DLH sebagai tindak lanjut dari peraturan Bupati tentang pajak retribusi daerah, sebetulnya sudah ada tarif dan sudah ada penggolongan terkait dengan tarif atau retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Itu memang kita menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk bisa menerapkan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jangan khawatir Bapak-Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Kendal, bahwa hasil retribusi dari sampah itu semuanya masuk ke kas daerah, dalam ini Bank Jateng. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian membayar retribusi sampah itu, sekali lagi, itu langsung disetor ke kas daerah, dalam hal ini Bank Jateng. Jadi di kita mulai tahun 2019 memang kita tidak melayani kaitannya dengan penerimaan ataupun pembayaran non tunai. Harus semuanya terkait dengan retribusi itu harus lewat Bank Jateng sebagai bendahara umum kas daerah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Kendal, terkait dengan retribusi sampah, sebetulnya sekali lagi
Kalau warga masyarakat itu tidak buang sampah, seharusnya tidak ada kewajiban warga masyarakat itu bayar retribusi. Kalau seumpama warga masyarakat itu tidak membuang sampah ke TPA atau tempat pengelolaan sampah akhir milik pemerintah daerah. Kalau seumpama desa-desa ataupun lewat BUMDes ataupun lembaga ataupun kelompok-kelompok masyarakat, apabila mereka kelompok-kelompok itu mampu mengelola sampah secara mandiri, mohon maaf, sebetulnya itu ladang besar bagi BUMDes, desa untuk mencari sumber pendapatan yang berasal dari sampah. Oleh karena itu, saya memotivasi, menghimbau kepada pemerintah desa, kemudian BUMDes ataupun kelompok masyarakat untuk membantu kami, pemerintah daerah, pada saat mereka ingin mendapatkan income ataupun pendapatan asli desa dari sampah. Kita berikan keleluasaan untuk membuka usaha-usaha seperti itu. Kami memang sudah melihat ada gejala ke arah sana, karena sebagian ada warga masyarakat yang kadang-kadang wilayahnya itu ada di kota Weleri, tetapi yang mengambil sampah itu orang Kaliwungu. Demikian juga di kota Kendal, ada beberapa perumahan, kawasan perumahan itu yang fasilitas untuk pengelolaan sampah itu ditangani oleh bukan warga ataupun bukan warga kecamatan Kendal, tetapi dari luar kecamatan. Itu merupakan suatu gejala yang positif pada saat ada kompetensi kapabilitas dari pengambil ataupun dari pengelola sampah dari warga masyarakat yang kepingin bersaing untuk mendapatkan jasa atas pengelolaan sampah itu dari warga masyarakat. Silahkan monggo dikelola. Dan ini juga saya menghimbau kepada warga masyarakat, sekali lagi tadi, apabila kok mereka tidak membuang sampah ke TPA yang oleh pemerintah daerah miliki, seharusnya mereka tidak harus bayar retribusi sampah itu. Sekali lagi, bahwa itu ada tingkatannya, karena kita itu nanti ada 4. Yang pertama, layanan yang kita berikan terkait kan dengan jasa pengangkutan, kemudian kaitannya dengan pengelolaan sampah yang ada di TPA, terus kemudian pengambilan, tadi pengangkutan sudah, terus kemudian kaitannya dengan kebersihan, pengambilannya. Nah, sementara ini banyak desa itu hanya membuang sampah saja ke TPA. Itu kadang-kadang yang kita bebankan, berdasarkan tonase dan juga berdasarkan atas data. Pada saat masyarakat, apakah itu BUMDes, apakah itu desa, pada saat mereka kita mintai data terkait dengan jumlah warga yang akan buang sampah ke TPA Darupono. Itu merupakan sebagai dasar pada saat mengenakan sampah kepada warga masyarakat ataupun kepada BUMDes ataupun desa. Itu sebagai dasar kita, sekali lagi, untuk narik ke warga. Itu juga nanti dijadikan sebagai dokumen publik pada saat kita ada audit ataupun pemeriksaan dari lembaga-lembaga auditor. Apakah itu internal dari inspektorat, apakah itu dari BPK ataupun dari KPK sendiri. Karena sekali lagi, pada saat kita ada sekian miliar, sekian juta terkait dengan pendapatan retribusi sampah, pasti nanti akan dicocokkan dengan data yang Bapak Ibu sekalian atau BUMDes ataupun pemerintah desa berikan kepada kami. Itu sebagai dasar kita menarik sampah dan juga berdasarkan data itu untuk mendapatkan pendapatan daerah. Seperti itu. Apakah di Kendal ini sebenarnya sudah semua desa mengelola sampahnya sendiri, Pak? Gini, Mbak Galung, terkait dengan kesadaran, terkait dengan pengelolaan sampah, sebetulnya tadi saya matur, sudah ada kebijakan daerah memberikan keleluasaan kepada desa untuk bisa mengelola sampah sendiri. Karena dari Bank Induk Sampah, kemudian dari komunitas-komunitas penggiat lingkungan, sebetulnya sudah tersedia fasilitas-fasilitas untuk
tukar sampah dengan koin emas, kemudian dengan apa itu pulsa dan seterusnya. Ini memang kita kurang mensosialisasikan kepada warga, sehingga warga kurang bisa memaksimalkan terkait dengan peluang-peluang seperti itu. Sebetulnya banyak fasilitas yang kita sediakan pada saat apa itu kita mengelola sampah yang ada di masyarakat. Oke, dan juga sistemnya unik-unik ya Pak ya? Iya, betul. Bisa ditukar dengan pulsa tadi ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini kalau sejauh ini untuk kondisi TPA sendiri Pak, di Kendal ini seperti apa? Nah, kalau TPA yang kita miliki hanya cuman TPA Darupono. TPA Darupono itu ada 7 hektar, tetapi yang kita pergunakan untuk apa itu titik pengolahan sampah, ya, timbunan sampah itu di luasan 3 hektar. Dan itu pun kondisinya mohon maaf sudah overload. Ketinggian gunung sampah di TPA Darupono itu sudah di angka 25 meter dari permukaan tanah, sehingga pada tahun 2023 sempat longsor, dan alhamdulillah tidak ada korban yang sebagai akibat dari longsoran itu. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal, tolong kurangi sampah. Sekali lagi, tolong kurangi sampah. Karena sampah yang Bapak Ibu sekalian produksi, rata-rata per jiwa itu menghasilkan setengah kilo, 0,50 gram. Itu harapannya adalah apabila Bapak Ibu sekalian kok berbelanja gitu, kalau kok seumpama tidak betul-betul tidak membutuhkan, bungkus ataupun kemasan dan seterusnya, kami harapkan tidak usah minta bungkus ataupun tidak usah minta kantong plastik dan seterusnya. Karena sudah ada perdanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewajiban supermarket, toko-toko untuk tidak menyediakan kantong plastik pada saat ada konsumen itu melakukan jual beli ataupun belanja pada salah satu toko ataupun supermarket seperti itu. Salah satunya untuk meminimalisir jumlah sampah ya Pak ya di Kabupaten Kendal. Nah selain sampah rumah tangga juga ada sampah industri. Nah ini sejauh ini pola penanganannya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, karena begini, terkait dengan pengenaan tarif retribusi memang sangat berbeda, sangat berbeda. Angkanya kami lupa terkait dengan grade-grade-nya, tapi kewajibannya itu sama seperti warga, tetapi pembedaannya adalah pada saat pengenaan retribusi itu. Sebagai salah satu contoh, apabila kita di mana itu di wilayah Kaliwungu, yang dekat di wilayah Kaliwungu itu pabrik rokok Jira itu, terus kemudian sari tembakau yang ada di Weleri, kemudian ada juga yang pabrik keripik yang ada di Boja itu. Aktivitas mereka untuk bayar retribusi itu per bulannya itu hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Lumayan besar, sebetulnya lumayan. Target pendapatan retribusi sampah di kita itu hampir 1,7 miliar. Itu, Nah, terus kemudian KIK, kawasan industri ekonomi khusus yang ada di wilayah Kaliwungu, ini masih dalam tahapan perhitungan. Karena sementara ini hitungan kasar yang ada itu sekitar 10 juta per bulan dari KIK sendiri. Itu sampah-sampah industri yang yang organik yang dibuang ke TPA Darupono. Tapi perlu ingat, sampah-sampah industri itu tidak hanya terbatas pada sampah organik ataupun sampah kawasan, tetapi juga ada sampah-sampah industri. Nah, sampah industri inilah yang tadi kita sampaikan kepada masyarakat umum. Monggo silahkan apabila Bapak Ibu sekalian warga Kabupaten Kendal kok ingin mengelola sampah-sampah industri yang ada di kawasan ekonomi khusus Kendal, dalam hal ini KIK Kendal, monggo silahkan, karena KIK sendiri membuka diri
untuk bisa membantu masyarakat sekitar Kabupaten Kendal, terutama yang ada di Lini 1, Kecamatan Kaliwungu, untuk bisa mengelola sampah-sampah pabrik ataupun industri yang ada di kawasan ekonomi Kendal. Sekali lagi ingat bahwa kita nanti bekerja sama dengan pihak-pihak pabrikan ataupun tenan-tenan yang ada di KIK. Mereka juga perusahaan-perusahaan besar, sehingga kami berharap warga yang kepingin mengelola sampah-sampah di KIK Kendal harus secara legal formal harus mereka penuhi. Artinya kaitannya dengan perizinan perusahaan, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dan seterusnya, sehingga nanti pada saat kita bekerja sama dengan tenan-tenan ataupun pabrik-pabrik ataupun perusahaan yang ada di kawasan KIK biar bisa lancar, tidak terkendala hanya karena teman-teman sekalian yang akan mengelola sampah di KIK itu kurang perizinannya dan seterusnya. Itu harapannya seperti itu. Tolong manfaatkan komunikasi dari pemerintah daerah, dalam hari ini DLH Kendal, untuk bisa dimanfaatkan pada saat Bapak Ibu sekalian warga Kabupaten Kendal kepengen mengelola sampah yang ada di kawasan ekonomi Kendal. Gitu. Oke, dan untuk terkait sampah ini kan juga tanggung jawab kita bersama ya Pak ya, bukan hanya DLH sendiri tapi juga masyarakat Kabupaten Kendal ya Pak ya, untuk menciptakan lingkungan Kendal yang bersih dan juga sehat. Nah pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan bahasan yang sama, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran.
Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Sapa Jateng Lingkar TV dan masih bersama dengan Pak Aris dan juga Pak Iwan. Pak Iwan tadi kan sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga DLH sendiri untuk menciptakan kemajuan di Kabupaten Kendal ini ya Pak ya, dengan bidangnya masing-masing. Nah kalau harapannya Pak ini ke depan dari Pak Iwan sendiri untuk Kabupaten Kendal ini terutama dari sektornya Satpol PP seperti apa? Kami dari Satpol dan Damkar itu ketertiban itu berdasarkan dari kesadaran. Dari kesadaran itu akan terwujud ketentraman untuk semua masyarakat. Kalau tidak seperti itu, berarti ketertiban tidak bisa tercapai. Yang pertama. Yang kedua, kami membutuhkan sinergitas, kerjasama, kolaborasi, koordinasi, bahkan informasi dari semua masyarakat, juga dengan teman-teman OPD yang lain. Insya Allah, Kendal Jaya. Oke. Sinergi ya Pak ya? Sinergi, kolaborasi, kerjasama, koordinasi. Oke, luar biasa. Nah ini imbauan Pak kepada masyarakat mungkin Pak? Kepada masyarakat Kabupaten Kendal, saya himbau seandainya ada permasalahan yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat semuanya, mohon bisa segera menghubungi kami di Satpol Kar Kendal atau lewat 112. 112 sementara ini seringnya kita biasa untuk pemadam kebakaran atau untuk kejadian kebakaran, tapi sementara bisa kita gunakan pakai itu. Kemudian yang kedua bisa juga dengan kita punya sistem baru yang namanya Si Cantik Pol. Walaupun sementara ini Si Cantik Pol itu mungkin belum bisa kita share webnya untuk ke semua masyarakat. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan kita sharekan. Demikian.
Kalau tidak juga bisa langsung datang ke kantor ya Pak ya? Bisa juga datang langsung ke Untuk kantor. melakukan aduan dan sebagainya. Oke. Dan untuk Pak Aris sendiri Pak, ini harapannya ke depan untuk Kabupaten Kendal yang lebih maju seperti apa? Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Satpol PP Damkar. Sementara ini sinergitas dari OPD memang kita terbantu dengan keberadaan Satpol PP Damkar, karena OPD beliaulah sebagai garda terdepan pada saat mereka menegakkan perda Kabupaten Kendal. Memang saya cukup salut dengan Satpol PP Damkar. Yang khususnya DLH ini kami pesankan kepada semuanya, karena sampah ini merupakan tanggung jawab kita bersama sesuai dengan amanat Perda 13 tahun 2012. Oleh karena itu monggo mulai sekarang kita batasi terkait dengan pengurangan sampah, apapun sampahnya. Sekali lagi, kurangi penggunaan ataupun sampah. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu sekalian kok bisa melakukan, seharusnya Bapak Ibu sekalian tidak berkewajiban untuk membayar retribusi sampah kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekali lagi, tolong kurangi sampah pada saat kita beraktivitas. Selanjutnya, tolong desa, BUMDes, manfaatkan kondisi yang ada, bisa memaksimalkan sampah itu sebagai pendapatan desa. Sekali lagi, monggo apabila Bapak-Ibu sekalian dari BUMDes, dari pemerintah desa bisa memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu, sehingga masyarakat desa bisa termotivasi untuk mengelola sampah, untuk mendapatkan rupiah dari sampah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nah pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan bahasan yang sama, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV.
Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Sapa Jateng Lingkar TV dan kami masih akan membahas mengenai perda yang memajukan Kabupaten Kendal, yang salah satunya yang dibidangi oleh Pak Tony di Dinas Perdagangan, Koperasi dan juga UKM. Pak Tony, apa kabar Pak? Luar biasa, alhamdulillah. Oke Pak, luar biasa. Tadi kan saya sudah membahas banyak sekali dengan Pak Aris dan juga Pak Iwan. Nah, giliran Pak Tony nih Pak, mengenai kemajuan Kabupaten Kendal ini kan tidak lepas dari peraturan daerah yang ditegaskan dan juga diimplementasikan nih Pak. Kalau di Disdak sendiri, perda yang diimplementasikan perda nomor berapa dan bunyinya seperti apa? Baik, untuk di kami di Dinas Koperasi UKM, salah satunya yang bersinggungannya adalah di Perda 7 2018 masalah penataan dan pengelolaan PKL di pedagang kaki lima di Kabupaten Kendal. Itu yang menjadi pegangan kita dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian Mbak. Oke, kalau untuk implementasinya setiap harinya nih Pak, di Disdak ini seperti apa dari perda itu tadi? Di perda tersebut salah satunya adalah maksud tujuannya itu mengatur teman-teman PKL itu bisa bersinergi dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Kendal, termasuk mereka melakukan aktivitas tidak melanggar aturan sekaligus kepentingan umum tetap terjaga. Demikian, karena rata-rata kalau kita lihat secara jamak memang teman-teman PKL itu mereka melakukan aktivitas di Fasum yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi memang harus ditata, karena sisi lain mereka juga untuk kehidupan mereka, tapi sisi lain jangan sampai kepentingan lebih besar. Jadi kepentingan umum itu dilanggar. Demikian Mbak. Tadi kan Pak Iwan juga menyebutkan bahwa penataan pedagang ini kan yang menjadi kendala Pak hingga saat ini. Ya, betul. Nah, dari Disdak sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa? Baik Mbak, jadi penataan pedagang itu ini luar biasa. Karena ini seperti bola salju terus menggelinding.
Hari ini kita tata, besok akan muncul pedagang baru. Hari ini kita tata, besok akan pedagang baru. Seperti itu. Karena salah satu pemerintah kabupaten yang kita konsen itu bagaimana kita melakukan klaster zonisasi masalah pedagang. Contoh hari ini kita melakukan kegiatan di Kaliwungu. Dulu di alun-alun Kaliwungu itu full pedagang. Jadi tidak ada space untuk melakukan kegiatan penuh pedagang. Tapi alhamdulillah ini bisa kita kembalikan, ya alun-alun itu menjadi RTH. Jadi masyarakat bisa melakukan aktivitas di sana. Apapun, olahraga, kegiatan seni, budaya bisa dilakukan di sana. Lah, teman-teman pedagang, kita bikinkan zonisasi di sampingnya. Ya, kebetulan ada tanah di sana. Nah, kita coba mereka untuk melakukan aktivitas di sana. Jadi sisi lain, masyarakat bisa melakukan aktivitas, olahraga, seni budaya, dan maupun yang lain. Sisi lain kalau mereka lapar atau butuh kuliner, silahkan tinggal bergeser saja. Tinggal melangkah saja, Mbak. Hanya di ada jalan sekitar 4 meter saja. Tinggal masuk itu udah clear. Oke, semuanya jalan ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Tapi sebenarnya standarisasi dari penataan pedagang ini seperti apa sih Pak? Untuk standarisasi pedagang itu adalah pertama kita berusaha untuk yang pertama perizinan dulu. Kita coba mereka untuk bisa taat regulasi, tentunya harus punya izin. Apalagi sekarang ada OSS, perizinan gampil, lewat OSS saja, NIB gampil. Selama mereka persyaratan cukupi dan insya Allah di hak pagi mereka melakukan pendaftaran, insya Allah sore itu udah keluar izinnya. Ya, cepat sekali, luar biasa. Terus yang kedua, setelah itu kita melakukan pembinaan. Coba mereka itu baik pembinaan produk maupun pembinaan tata letak. Nah, tata letak ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu OPD, tapi gabungan, Mbak. Jadi ada Pak Bupati itu membuat surat perintah atau SK, surat keputusan, yang intinya tim pengelola penataan PKL. Itu ada Disdak, ada DLH, ada Satpol PP, dan OPD-OPD lain. Bagaimana mengatur PKL ini. Dan real memang betul. Jadi permasalahan tadi disampaikan oleh beliau, teman-teman dari Satpol PP memang betul. Hari ini ditata, akan muncul pedagang baru. Nah, ini baru kita petakan, karena pantauan kita, ini ternyata tidak berKTP Kabupaten Kendal, Mbak. Ya. Karena memang kalau kita lihat Kendal itu seperti gula, Mbak. Banyak semut yang datang. Kita punya KIK, kita kebetulan ada di Pantura, kan. Demikian, Mbak. Nah, ini tadi kan sudah dilakukan penataan, terus pengawasan. Ya, betul. Dari Disdak sendiri pengawasannya seperti apa Pak sejauh ini? Pengawasan kita lakukan tim. Jadi kita dengan teman-teman bersinergi dengan OPD yang lain, kita lakukan pengawasan. Jadi kalau di OPD kami, kita melakukan teguran. Ya, kita datangi, kita tegur, sampai dengan nanti yang terakhir berarti mencabut izin yang bersangkutan. Kan ngaten. Jadi tatarannya itu berarti sanksi administrasi yang bisa dilakukan oleh OPD kami. Untuk sanksi yang sifatnya upaya paksa atau pidana, karena itu kan di Perda kan ada pasalnya itu yang berhubungan dengan sanksi pidana. Itu berarti dilakukan oleh teman-teman OPD yang melaksanakan penegakan Perda dalam adalah Satpol PP. Demikian, Mbak. Artinya selain pencabutan izin juga ada sanksi Iya, pidana juga ya Pak betul, ya? betul. Nggak main-main berarti ya Pak ya? Betul. Oke, berarti memang PKL ini harus tertib ya Pak ya? Oke. Dan untuk hak dan juga kewajiban yang harus dimiliki oleh PKL sendiri seperti apa Pak? Jadi harapan kami mengajak teman-teman pedagang termasuk PKL, monggo izin silahkan dicukupi. Kalau sudah berizin, monggo kita lakukan penataan yang baik. Sisi lain kita mengerti ada kebutuhan dari sisi ekonomi yang harus ditanggung oleh teman-teman PKL, tapi ada kebutuhan dan kepentingan lebih besar masyarakat jangan sampai dilanggar. Demikian. Kalau tantangan ini Pak yang biasanya ditemukan saat di lapangan itu apa sih Pak? Macam-macam ya? Macam-macam ini. Rata-rata itu pedagang musiman yang mungkin agak susah kita atur. Kalau pedagang yang sifatnya sudah mereka dalam konteks punya paguyuban, itu biasanya cepat. Jadi ada 1 atau 2 anggotanya melanggar, kita ajak komunikasi pengurusnya, itu dalam waktu 1 hari 2 hari itu clear. Sudah clear, langsung selesai. Hanya pedagang yang di luar paguyuban, yang tidak berizin, atau pedagang musiman itu yang kelihatan masih kucing-kucingan dengan pemerintah daerah, Mbak.
banyak sekali tantangannya ya Pak ya. Dan tentunya untuk mengeksekusi tantangan itu juga butuh sinergi ya Pak ya dari beberapa OPD itu. Nah kalau di Kabupaten Kendal ini lokasi center PKL-nya tuh di mana sih Pak? Kalau kita bicara zonisasi, sementara zonisasi yang disiapkan dari Pemda, murni itu ada di Kaliwungu sudah ada. Ada beberapa titik itu diatur lewat Perda maupun Perbub. Di Kaliwungu kan diatur itu. Dan beberapa titik yang sifatnya musiman berdasarkan kesepakatan bersama masing-masing OPD itu tidak diatur. Contoh di stadion utama, ya kita musiman tuh. Ya sisi lain masyarakat di sini tempat berkumpul olahraga, tapi sisi lain pedagang juga melakukan aktivitas di sana. Ini tadi contohnya seperti itu. Sudah dizonakan masing-masing ya Pak ya? Laras. Ya, tadi sudah ditata, kemudian juga sudah dilakukan pengawasan dan juga zonasi PKL. Harapannya Pak ke depan dari Disdak sendiri untuk kemajuan Kabupaten Kendal nih? Harapan kami penataan PKL khususnya itu tidak serta-merta tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi masyarakat diminta terus mengingatkan, termasuk melaporkan pada kami, biar kami juga langsung respon cepat melakukan penindakan, minimal kita mengingatkan. Terus yang kedua, kita menghargai sisi lain dengan kondisi seperti ini, masyarakat butuh sisi ekonomi yang lebih, salah satu dengan berjualan seperti itu. Tapi silahkan melakukan aktivitas jual beli, silahkan melakukan bidang perdagangan, tapi jangan melanggar aturan atau akhirnya ujung-ujungnya apa, masyarakat yang dirugikan, kepentingan lebih besar dirugikan. Jangan. Jadi ayo kita sinergitas saja bareng-bareng. Demikian Mbak. Ini kalau mau laporkannya di mana Pak? Semua, jadi semua keran komunikasi ada di Pemda bisa website, bisa WA, bisa Instagram yang ada di Kabupaten Kendal, semua dibuka semuanya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Todi sudah berdialog. Semoga dengan berbagai upaya tadi bisa menertibkan PKL ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Kendal ini. Semoga nantinya dengan segala upaya, sinergitas dan juga kolaborasi ini menciptakan Kendal lebih baik dan lebih maju. Amin. Nah itu tadi pemirsa dialog saya dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Akhirnya saya Galuh Nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan terus saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.